Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Frim Periana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Diiringi hujan yang turun, Pilkada Gubernur Sumatera Utara berjalan aman dan lancar. 2 calon gubernur melakukan pencoblosan di Kota Medan. Banjir menerjang sebagian wilayah Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Sejumlah TPS menunda pencoblosan. Tantangan berat dihadapi para penyelenggara pemilu dalam distribusi logistik pilkada. Medan terjal dan kubangan lumpur menghadang. Proses penghitungan suara pemilihan Gubernur Sumatera Utara masih terus berlangsung. Data yang masuk dari beberapa lembaga survei sudah sekitar 90%. Sekali lagi kami ingatkan angka perolehan ini adalah berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count dari lembaga survei. Hasil resmi Pilkada Gubernur Sumatera Utara akan menunggu pengumuman resmi dari KPU Sumatera Utara. Ya, seperti inilah situasi di posko pemenangan calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 Bobi Nasution dan juga Surya, di mana dapat dilihat situasi saat ini mulai ramai karena ini baik dari masyarakat, tokoh politik ataupun pimpinan partai ini juga mulai berdatangan untuk mengikuti nobar bersama dan juga nantinya akan ada keterangan pers dari pasangan Bobi dan juga Surya untuk menanggapi seperti apa euforia sementara menanggapi hasil beberapa lembaga survei yang menunjukkan bahwa calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 Bobi Nasution dan juga Surya sudah lebih unggul daripada pasangannya Edi Rahmayadi dan juga Hasan. Dari Kota Medan, Rizka Dior, Anindika Pribadi melaporkan. Sebelumnya, calon gubernur nomor urut 1 Bobi Nasution juga mencoblos bersama dengan keluarganya. Bobi tersenyum lebar sembari memperlihatkan kertas suara. Calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 Bobi Nasution mendatangi TPS 15 yang berada di dekat kediamannya di Kompleks Tasbi, Kota Medan. Bobi datang mencoblos sekitar pukul 10 pagi bersama dengan istri dan ibunda. Dalam kontestasi Pilkada Gubernur Sumatera Utara, Bobi yang didukung oleh 10 partai pengusung optimistis bakal menang 1 putaran dari paslon lainnya. Coblosan, udah nyoblos, sudah menggunakan hak suara. Mudah-mudahan walaupun dalam kondisi hari ini hujan, saya berharap tentunya selain sebagai paslon, tapi sebagai wali kota mengharap warga Kota Medan tetap datang ke TPS, bisa datang ke TPS walaupun udah tahu kita beberapa titik ada genangan, ada banjir, mudah-mudahan bisa tetap menggunakan hak suaranya. Habis ini kita meninjau banjir di mana? Kemungkinan yang masih hari ini, yang sampai dengan hari ini jam segini masih ada yang belum dievakuasi di titik di Tanjung Kusta. Tanjung Kusta masih ada yang belum dievakuasi, yang di daerah Johor sudah. Sementara itu, pasangan Bobi Nasution Surya dilaporkan menyalurkan hak suaranya di kampung halamannya di Asahan. Surya akan bertemu Bobi untuk memantau quick count di posko pemenangan. Pada kesempatan yang sama, Bobi juga mengatakan akan meninjau banjir yang menerjang di sejumlah kecamatan di Kota Medan akibat guyuran hujan pada Selasa malam. Rizka Dior dan Anindika Pribadi melaporkan dari Medan. Sementara itu, calon gubernur nomor urut 2 Pilkada Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi menggunakan hak pilih di TPS 044, Kelurahan Pangkalan Mansur, Medan, Johor. Edi menuntun ibunda didampingi oleh sang istri. Bersama sang istri, Edi Rahmayadi menuntun sang ibunda untuk menyalurkan hak pilihnya di TPS 044 di Jalan Karya Bakti, Kelurahan Pangkalan Mansur, Medan, Johor. Meski satu lingkungan dengan anak dan menantu, beberapa anggota keluarga lainnya mencoblos di TPS yang berbeda.
Menurut Edi, pada hari H pencoblosan terdapat banyak laporan dari para pendukungnya yang terkendala memilih karena tidak mendapatkan surat undangan. Edi mengimbau tetap menggunakan hak pilih dengan menggunakan KTP bukti domisili. Saya tidak ada lagi kegiatan, tinggal menunggu hasil saja. Apakah ke tadi tempat pemenangan Ya, nanti setelah kira-kira semua sudah terrealisasi pencoblosan, nah saya akan datang ke tempat pemenangan. Saksi-saksi Pak Edi, Pak, apakah sudah digerakkan untuk menjaga TPS-TPS, Pak? Itu pastilah, saksi kan merupakan suatu instrumen di dalam demokrasi. Jadi sudah direncanakan dan sudah tergelar di 25.000 TPS di Sumatera Utara. Ya, Pak. Sampai saat ini ada nggak menerima bahwa mungkin simpatisan atau pendukung kita tidak menerima surat undangan atau kesulitan untuk menggunakan hak pilih? Ada nggak aduan seperti itu, Pak? Ada banyak, sampai detik ini tadi pagi banyak yang menginformasikan belum diundang, belum ada panggilan, termasuk mama saya ini. Mama saya ada di mana tempat TPS yang dapat di sini. Untung saja tempat dengan saya, kalau tidak akan menjadikan susah. Nah, ini yang nanti ke depan harus diperbaiki. Setelah menyalurkan hak pilihnya, Edi berkumpul bersama keluarga sambil menunggu proses pencoblosan selesai. Mantan Pangkostrat ini optimistis akan memenangkan Pilkada Gubernur Sumatera Utara. Usai berkumpul bersama keluarga, Edi dijadwalkan akan bertemu Hasan Basri Sagala di rumah tim pemenangan di Jalan Sudirman. Berbeda dengan Edi, Hasan Basri Sagala tidak dapat menggunakan hak pilih di Sumatera Utara karena identitas kependudukannya masih terdaftar sebagai warga Jakarta. Di TPS 044 tempat Edi mencoblos ada 562 warga yang masuk dalam daftar pemilih tetap. Sementara pada Pilkada Sumut kali ini jumlah pemilih tetap berjumlah 10.771.496. Mereka tersebar di 25.055 TPS. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan. Di lokasi lainnya, Presiden Prabowo Subianto menggunakan hak suaranya di Desa Bojongkoneng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Presiden Prabowo berpesan kepada para calon kepala daerah yang terpilih ataupun tidak dalam pilkada tahun ini agar tetap bekerja sama untuk melayani rakyat. Presiden Prabowo Subianto tiba di TPS 8 di Desa Bojongkoneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Rabu pagi sekitar pukul 8:30. Presiden kemudian mengikuti proses pemungutan suara mulai dari registrasi, mengambil surat suara, kemudian masuk ke dalam bilik suara untuk mencoblos, hingga akhirnya memasukkan surat suara ke kotak suara. Tak lupa Prabowo juga mencelupkan jarinya ke tinta sebagai tanda sudah mencoblos. Usai menggunakan hak suaranya, Prabowo menyatakan pilkada tahun ini berjalan cukup baik. Ia menegaskan warga bebas memilih siapa calon kepala daerahnya. Prabowo juga berpesan kepada seluruh calon kepala daerah agar tetap kompak dan bekerja sama untuk melayani rakyat. Sistem sudah berjalan, kita sudah melaksanakan berkali-kali ya. Ini bukan yang pertama kali, sudah pemilihan berkali-kali. Saya kira kita sudah matang, diakui. Pasti ada yang baik, ada yang kurang, ya kita perbaiki semua. Oke? Pemilihan ya terserah rakyat, milih yang baik. Ya. Pak, pesannya untuk yang nanti calon kepala daerah yang menang ataupun yang kalah, ada pesan nggak Pak? Untuk yang menang dan yang kalah nanti? Iya, setiap pemilihan kan pasti ada yang menang, ada yang kalah. Ya harus kerjasama. Ya yang menang harus menjadi pemimpin untuk semua. Yang kalah harus bekerja sama. Yang penting melayani rakyat. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan istri Selvi Ananda menyalurkan suaranya di Kota Solo, Jawa Tengah. Keduanya mencoblos di TPS 18 Manahan, Kota Solo. Wapres Gibran Rakabuming dan istri tiba di lokasi TPS 18 Manahan sekitar pukul 10:25. Kedatangan mantan wali kota Solo itu menarik perhatian warga di lokasi pencoblosan.
Usai menunggu antrean, keduanya menuju ke bilik suara untuk menyalurkan suaranya. Setelah mencoblos, Wakil Presiden meminta warga untuk menghargai adanya perbedaan dalam pelaksanaan pilkada. Wapres berharap pilkada serentak ini berjalan damai dan lancar. Semua pihak juga diminta untuk tetap menghormati pilihan masing-masing. Yang namanya perbedaan itu hal yang wajar. Indonesia ini negara besar. Sekali lagi, perbedaan itu hal yang lumrah. Jangan sampai karena ada perbedaan lalu saling menghujat. Sekali lagi, yang namanya perbedaan itu mendewasakan demokrasi kita.